Shalom buat semuanya, tetap Tuhan. Salam situng dere dalam Kristus Yesus. Tuhan syukur berkati kita semua. Amin. Salam situng dere dalam Kristus Yesus. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus pada malam hari ini. Ya, bersama saya Diana Madurese. Haleluya. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Ya. Tetankum Tuhan, ya, jangan lupa kita semboyan di dalam Kalimantan ini Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus pada malam hari ini, saudara. Ya, kita sebelum beristirahat pada malam hari ini, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar, ya. Karena yang namanya orang Kristen itu memang kita harus siap dalam segala hal. Siap kita dibenci, siap kita dihujat, siap kita dihina, siap diapain aja teman-teman. Itulah namanya pikul salib. Amin. Sebelum kita memulai ceritanya semuanya, ya mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, segala puji dan syukur ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan Bapa di sorga. Sebentar lagi Tuhan, pada malam hari ini kami bersama-sama berkumpul bersatu hati memuji memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu Tuhan, kebesaran Engkau ya Tuhan yang boleh hamba sampaikan. Kebenaran di dalam Kristus Yesus kami bersukacita dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Salam Tuhan pada malam hari ini, ya. Saya ucapkan selamat malam, ya. Kasih Tuhan beserta kita semua. Amin. Puji dan syukur tetanku. Pada malam hari ini saudara, ya, ada renungan kebenaran firman Tuhan, ya. Ada renungan kebenaran firman Tuhan saudara. Dimana kita pada malam hari ini, ya, meskipun kita tidak bisa menaikkan puji-pujian, ya, karena songkat kurang baik-baik, ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara Tuhan, kalau kita melihat di dalam kita buka firman Tuhan, ya, tolong yang bisa ngetik tolong diketikkan, ya tetanku, ya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dan 4, ya. Yakobus pasal yang ke-1 ayat ketiga dan 4. Amin, teman. Ya, Yakobus pasal ke-1 ayat yang ketiga sampai 4. Ya, kita belajar sama-sama teman-teman. Kita biar dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Di sini tidak ada yang namanya orang baru, orang lama. Semuanya kita disayang oleh Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar, saudara. Ya, terima kasih buat Bapak Antoni, ya. Yakobus pasal ke-1 ayat yang ketiga sampai ke-4. Yuk kita baca bersama-sama saudara. Kita buka Alkitab kita, ya. Ini kita buka buku kehidupan kita, buku keselamatan, ya, berkat yang berasal dari Kristus Yesus, ya, yang menuntun kita saat ini. Oke, terima kasih Bang Osean, ya. Yakobus pasal ke-1 ayat ketiga dan 4. Demikian firman Tuhan. Ini kita belajar tentang iman dan hikmat, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Amin. Ya. Kita ulangi sekali lagi saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Kita belajar tentang iman, saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ya, contoh yang paling dasar adalah kalau kita percaya kepada Kristus Yesus, tetapi kita tidak mau belajar, ya, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya, mengaku dosa kita kepada Tuhan, melakukan pertobatan kita kepada Tuhan, ya, amin. Dan banyak orang Kristen, meskipun orang itu sudah percaya kepada Kristus sejak lahir, ya, banyak yang tidak bisa kuat menghadapi ujian, saudara.
Betul? Ujian itu banyak dalam segala hal, ya. Ujian bagian itu dari perjalanan iman kita. Ujian itu perjalanan, sebagian dari perjalanan iman kita, yang bertujuan untuk apa? Memurnikan, memuatkan, mematangkan iman seseorang. Banyak orang yang jatuh, bukan jatuh dalam dosa saja, tetapi jatuh di dalam ujian tersebut, sehingga orang yang perjalanan imannya mengalami kegagalan. Banyak, ya. Banyak orang Kristen yang gagal dan jatuh tidak kuat di dalam apa? Di dalam apa, saudaraku tadi? Di dalam menjalani perjalanan imannya itu. Saudaraku, ujian iman itu adalah kesempatan untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Kita ini harus apa? Kuat dalam ujian. Ya. Kalau ditanya, Ibu Diana kuat gak menghadapi ujian? Saya katakan, tanpa Tuhan Yesus saya tidak akan kuat. Tanpa Tuhan Yesus, artinya kekuatan saya dan setiap orang yang percaya itu hanya di dalam Tuhan. Kenapa di dalam firman Tuhan dikatakan mengandalkan iman kepada Tuhan Yesus? Jangan sekali-kali engkau mengandalkan manusia, tetapi apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saudaraku, ujian iman ini, ya, Diana Madurese kalau tidak kuat menghadapi ujian imannya, dia akan jatuh dalam dosa. Dosa itu banyak, ya. Dosa banyak macamnya, ya. Bukan hanya dosa itu melakukan perzinahan. Ini, saudara, dosa itu bukan hanya perzinahan saja, tetapi hatimu membelot pada Tuhan yang lain, itu pun juga dosa. Membelot kepada Tuhan yang lain. Kok bisa, saudaraku? Yuk kita belajar, ya. Saudaraku, tretanku semuanya, banyak orang mengaku Kristen, tetapi dia percaya dengan Tuhan yang lain. Belajar Alkitab, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Tapi apa yang dilakukan? Di saat sakit, bukannya pergi ke dokter, minta didoakan ke pendetanya, tapi datang ke dukun. Itu dikatakan apa? Membelot hatinya daripada Tuhan. Ya. Itu contoh yang sangat sederhana sekali dan banyak kita jumpai di luar sana, saudara. Betul nggak? Banyak kita jumpai. Tapi orang seperti itu, dia tidak sadar bahwa dia sudah membelot dari yang kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah Anda, saudara, jika kita bisa menjalani iman kita meskipun sesakit apapun, kita tetap setia kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Tetap cinta, tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus, sesakit apapun kita, saudara. Amen. Sesakit apapun kita, tetap cinta, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Itulah dimana ujian iman kita, meskipun seperti apapun kita tetap setia kepada Tuhan. Itulah membuktikan bahwa kita apa? Setia kepada Tuhan di dalam menghadapi ujian. Dikatakan Ibu Diana, ya, ujian itu seperti apa? Banyak, saudara. Saya sebagai seorang lahir baru,
Saya sebagai orang murtadin, katanya orang ya, sebutannya biar orang lebih banyak mengenal. Saya sebagai seorang murtadin dari sebelah, ya, saya orang Madura. Tentunya saya bukan orang Kristen, saudara ya, awalnya. Tetapi setelah saya menjadi orang Kristen, percaya kepada Kristus, apalagi melayani Tuhan, ujiannya bagaimana? Luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya. Ujiannya luar biasa. Dari dalam dan juga dari luar. Dari dalam keluarga dan juga dari luar. Kalau hanya dibenci, dimaki, dihina, difitnah di sosial media, buat saya, saudara, itu nggak ada apa-apanya. Nggak masalah buat saya. Saya katakan, Tuhan ajarkan aku setia. Tuhan kuatkan aku. Perbedaannya saya setelah menjadi anak Tuhan, setelah saya percaya kepada Kristus, dan sebelum saya percaya kepada Kristus, dulu saya berdoa kepada Tuhan saya. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak, ya Allah. Biar hidupku senang. Biar hidupku banyak disukai orang, disegani orang. Tapi setelah saya menjadi pengikut Kristus, terus terang aja saudara, bukan saya sombong, enggak. Saya tidak pernah yang namanya berdoa itu apa? Ya. Tuhan, berikan aku rezeki, Tuhan, berikan aku uang yang banyak. Enggak. Tapi saya katakan, Tuhan kuatkan aku. Amin. Tuhan kuatkan aku. Karena semakin banyak yang menghina, saya semakin mau dekat dengan Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan kuatkan aku, Tuhan. Karena penghinaan mereka adalah berkat buatku. Setiap orang memaki, menghina, menfitnah, dan seperti apapun itu adalah berkat yang Tuhan sediakan buat aku, saudara. Saudara Tuhan, saya selalu minta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Saya tidak pernah berdoa, Tuhan berikan aku rezeki, Tuhan berikan aku uang yang banyak, Tuhan. Enggak. Bahkan saya sebagai seorang gembala, Tuhan kuatkan aku menjadi seorang ibu gembala. Tuhan kuatkan aku, Tuhan. Saya melayani Tuhan secara mandiri, Tuhan. Saya membangun gereja, Tuhan, bukakan berkat-Mu bertingkap-tingkap langit, Tuhan. Berkati semua anak Tuhan, sehingga rumah Tuhan ini bisa berdiri kokoh dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup. Ya. Saudara tahu nggak? Kalau kita setia, kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk melalui ujian-ujian yang luar biasa, saudara. Yakin gak sih Tuhan akan menolong? Kalau saya yakin banget. Saya percaya. Karena saya sudah berdoa. Setiap nafasku, Tuhan, setiap langkahku, Tuhan, berikan aku kekuatan. Saya bilang begitu, saudara. Saya nggak berdoa, Tuhan berikan aku uang. Kalau dulu sebelum saya percaya kepada Yesus Kristus, saya berpikir adalah uang segala-galanya. Tetapi setelah saya percaya kepada Kristus, Tuhanlah segalanya. Tanpa Tuhan Yesus, hatiku hampa dan kosong. Saya mungkin dilihat oleh orang lain di sini, teman-teman yang baru melihat saya. Ibu Diana kok bisa sendiri begini, kok bisa kuat Ibu Diana ya, semuanya sebenarnya sendiri, pelayanan sendiri, pembangunan sendiri, ngurus anak sendiri, kerja sendiri. Ingat saudara, saya tidak pernah sendiri. Karena kenapa? Tuhanku adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang selalu besertaku. Mungkin Anda melihat dari kasat mata, Anda melihat saya sendiri. Tapi buat saya,
Tuhan Yesus besertaku. Itulah kenapa kekuatanku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Amin. Berseru, berharap dalam Yesus. Kalau orang tidak percaya, dia nggak akan percaya, saudara. Ya. Apalagi dilanjutkan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Kalau orang nggak percaya, ya dia tidak akan pernah percaya. Tapi kalau kita yakin dan percaya kepada Kristus Yesus bahwa Dialah Sang Maha Penolong yang menopang kita, mau siapapun mau menghancurkan iman kita, diri kita, ingat saudara, ya, setelah Anda percaya kepada Kristus, ada dibaptis, Anda sudah dimateraikan, Anda sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus, hidupmu bukanlah hidupmu lagi, tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Saudara kaum Tuhan, saya katakan, tidak semua orang Kristen dia setia dengan perjalanan imannya, saudara. Karena banyak orang Kristen sekalipun yang tumbang dan meninggalkan Kristus. Bukan hanya jemaat biasa, hamba Tuhan juga banyak, pendeta juga banyak meninggalkan Kristus. Kenapa? Tidak kuat dengan perjalanan iman. Amin. Perjalanan iman, saudara. Saya selalu ditanya sama orang, saya sering ya, Ibu Diana, di saat Ibu Diana pelayanan, Ibu Diana gak takut kah? Ibu Diana kasih sendirian. Kalau dikasih tiket ke Jawa sendirian, ya pergi sendirian. Kecuali saya punya uang pribadi, saya ngajak anak saya ngajak teman saya, oke lah. Ya. Tapi di saat saya mau pergi, saudara, saya mau keluar dari rumah saya berdoa, Tuhan, saya dipanggil dan untuk melayani Tuhan. Saya meninggalkan rumah ini, Tuhan. Lindungi setiap orang yang ada di rumah ini, Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Bahkan hidupku, aku serahkan kepada Tuhan. Jadi saudara, tahu nggak? Orang yang di rumah aja, saudara, kalau memang sudah mau metong, waktunya metong, ya metong. Saya gitu. Tapi kalau kita sebagai seorang misi, kita sebagai seorang pelayan, di saat kita keluar meninggalkan rumah kita mau melayani Tuhan, ya, di luar sana ya saudara, di luar sana, ya. Lalu terjadi misalnya nih ya, ada kecelakaan, saya seorang wanita lalu saya mau diperkaos atau mau dibun-bun atau bagaimana, itu semuanya apa saudara? Perjalanan iman dan memikul salib. Ya. Ada saya membaca, ya, ada saya membaca berita, ya, bahwa ada seorang penginjil wanita, beliau meninggal dibun-bun dan ditutup dengan daun-daun sawit. Ya. Saya kasih sama anak saya beritanya. Nih, ya Cong, baca Cong. Disitulah, kasihan banget ya Maya. Itu, kasihan banget ya Maya. Ya,
Memang karena begini saudara, ya, bukan berarti Tuhan tidak melindungi, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi. Tapi itulah saudara, kita harus kuat menjalani proses iman, dan kita tetap setia. Ada lihat di negeri ya, berapa ribu orang yang dibumbun karena percaya kepada Kristus. Tetap setia, bukan? Bukan berarti Tuhan Yesus gak sayang sama mereka. Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anaknya saudara. Kita akan dimurnikan, kita akan dimatangkan. Seperti emas yang dimurnikan dengan api. Iman menjadi lebih kuat, kokoh. Ya. Kalau orang sudah menjalani proses iman itu saudara. Contoh saya pernah di Kalimantan ini gak makan 3 hari. Buat saya gak makan sehari, biasa. 2 hari, biasa. 3 hari, puji Tuhan, haleluya. Apakah berkurang iman saya? Tidak. Saya hanya mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memelihara saya saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apakah setelah begitu banyak ujian-ujian yang saya terima, apakah saya mundur? Tidak. Jadi kita tidak boleh mundur dalam keadaan apapun kita saudara. Sakit, mau susah, senang, sehat dan sakit, kita tetap cinta kasih Tuhan. Kita tetap, ku mau cinta Yesus selamanya. Bukan karena sakit kita datang, ya Tuhan Yesus tolong sembuhkan aku Tuhan. Tapi setelah sembuh, lupalah sama Tuhan. Banyak itu terjadi. Tapi ingat, di saat susah dan senang, sakit dan sehat, kita tetap butuh Tuhan. Amin. Kita tetap membutuhkan Tuhan. Kita buktikan saudara kesungguhan iman. Ya. Kita buktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Iman yang bertumbuh adalah seseorang itu sudah bisa membentuk karakternya, memperbaiki karakternya, sifat dan wataknya secara perlahan. Ya, amin. Orang yang bertobat, orang yang setia dalam perjalanan imannya, dia akan berubah menjadi lebih baik. Amin. Kalau orang tidak bertumbuh, tidak akan ada buah-buah roh itu, saudara. Ya. Saudara Tuhan, ujian bertujuan untuk membentuk orang yang sudah percaya kepada Kristus menjadi lebih dewasa secara iman, bukan dewasa secara umur. Karena apa? Umurmu tidak bisa diukur menjadi dewasa. Bukan karena dia masih umurnya 25 tahun, aku umurku sudah 50 tahun, aku lebih tahu akan Alkitab. Tapi nonsen, nggak ada apa-apanya. Suka ngomongin orang, perintah-perintah orang, menghina orang, meskipun umurnya sampai 50 lebih, ya kan? Umurmu itu tidak menjamin bahwa dirimu dewasa secara iman. Karena orang yang dewasa secara iman, dia akan adanya perubahan tentang karakter. Adanya kita buah-buah roh itu. Jadi saudara, mari kita semua sama-sama belajar melalui dari Yakobus pasal yang ke-1 ayat ke-3 dan ke-4. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh,
serta tidak kekurangan apapun. Apakah Diana mau dikasih kekurangan saat ini? Ya, Anda lihat sendiri. Ya, Anda yang sudah kurang lebih 3 tahun mengikuti channel saya. Apakah saya semakin hari semakin terlunta-lunta? Apakah saya semakin hari pelayanan saya macet dan meminta-minta di pinggir jalan? Apakah Anda lihat? Ya, ini saya tidak mau berbicara tentang kesombongan rohani, saya tidak. Mohon maaf saudara ya. Ini sebagai contoh agar kita semua dikuatkan. Dan saya menjadikan contoh buat Anda. Saya tidak mau membuat contoh orang lain. Ya, saya ingin mengatakan contoh di dalam diri saya. Saya sebagai seorang single fighter di sini. Dan saya seorang misi yang awalnya hanya seorang diri, sekarang puji Tuhan ada anak saya. Apakah saya semakin susah? Apakah saya terlunta-lunta? Tidak. Tuhan memelihara saya. Bukan manusia. Manusia itu alatnya Tuhan. Tapi kita dipelihara oleh Tuhan, saudara. Kita semua dipelihara sama Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan kita, saudara. Amin, saudaraku. Jadi Anda yang sakit, Tuhan pasti pulihkan. Anda yang saat ini sedih, Tuhan akan berikan penghiburan. Anda yang lemah kan Tuhan kuatkan. Jangan pernah khawatir, saudara. Tuhan Yesus itu beserta kita semua. Amin. Setialah dalam perjalanan imanmu. Setialah dan bertekunlah dalam setiap ujian imanmu. Yakin dan percaya. Andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Manusia itu sumber kecewa. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita akan apa? Kitalah akan jadi pemenangnya. Puji dan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, segala puji dan syukur Tuhan. Terima kasih atas berkat firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami sama-sama belajar di dalam Yakobus pasal ke-1 ayat ke-3 dan ke-4 Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kiranya pada malam hari ini kami semua dikuatkan iman kami, dan kami dikuatkan dengan ujian dan perjalanan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya.